Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bisyari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahuz zalam wa rasulul malikil alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di kesempatan hari ini, hari Jumat, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Maka dari itulah, di kesempatan hari ini pula seluruh khatib selalu mengingatkan kepada para jamaah sekalian, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita semua dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena takwa dapat menumbuhkan, yaitu kesadaran terhadap pribadi kita masing-masing, sadar dan yakin bahwasannya kita mengakui dengan sesungguhnya, dengan kebenarannya, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta diutus oleh Allah. Tutur katanya, tingkah lakunya sangat terpercaya dan sangat terpelihara, baik dari segala dosa maupun dari segala noda. Dengan kata lain, Rasulullah merupakan figur pribadi yang patut dan wajib kita jadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah adalah contoh yang harus kita teladani.
Karena dengan meneladani dan mencontoh jejak serta perilaku Rasulullah SAW, tentu kita akan memperoleh yang namanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu keterangan yang terdapat di dalam kitab Hidayatul Azkiyah, yaitu yang menjelaskan illa dalila ala tariqi ilal ilahi illa mutaba'atur rasulil mukmilah. Artinya tidak ada petunjuk untuk mencapai keridhaan ilahi kecuali dengan mengikuti segala langkah Rasul yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, jika kita tidak ingin terjerumus kepada lembah keinaan, jika kita tidak ingin terjerumus ke jurang kehancuran, maka peganglah tali Allah, peganglah agama Allah yang paling kuat untuk menyelamatkan diri kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Maka jika kita berpegang kepada tali agama Allah, sudah barang tentu tidak dapat lepas daripada ajaran sang pembawanya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita contoh, patut kita tauladani segala apa yang telah dikatakannya, segala apa yang telah dilakukannya, segala apa yang telah diajarkannya kepada kita semua. Tujuan daripada Rasulullah SAW adalah yaitu membina kehidupan dunia yang sejahtera, dunia yang bahagia, untuk mempersiapkan bekal di dalam meraih kehidupan yang kekal, yaitu nanti di akhirat, alam yang abadi selama-lamanya. Kita menyadari bahwasannya kehidupan ini tidak sedikit persoalan yang kita hadapi, dan berbagai macam persoalan silih berganti kita alami. Kadang hidup kita duka, kadang hidup kita bahagia, kadang hidup kita menderita. Ada yang datang, ada yang pergi. Maka untuk menghadapi sebagai hal yang demikian itu, maka kita sebagai umat yang setia mengikuti ajaran Rasulullah SAW, hendaknya kita harus berpegang kepada prinsip kebenaran ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kondisi kita, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan bahagia maupun sengsara, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, peganglah kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegasnya, kaya miskin, senang susah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan penenang bagi hati yang gundah, penawar bagi hati yang gelisah, pengobat bagi hati yang lara. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah dapat memberikan ketenangan dalam hati. Ar-Ra'd ayat 28.
Di samping kita selalu menenangkan hati kita dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan hidup kita yang penuh duka dan suka ini, maka kiranya kita harus bersabar. Ajaran Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita selalu bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tertanam di dalam diri kita ketenangan, di dalam hati kita kesabaran, di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini, tentu apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mensyukurinya segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika mensyiarkan agama Islam ini penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Baik ujian itu dari penantangnya maupun ujian itu dari keluarganya, Rasulullah tetap sabar. Rasulullah tetap tenang di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku umatnya, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjalankan kehidupan ini, ketenangan di dalam hati, kesabaran di dalam kita menjalankannya, dan memanjatkan syukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita berada di pertengahan bulan Rabiul Awal, adalah kelahiran Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah mari kita selalu kenang apa yang telah Rasul kita ajarkan kepada kita semua, agar kita semua termasuk umatnya yang nanti mendapatkan keselamatan di yaumil akhirah. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita kerjakan, tidak luput daripada ujian dan cobaan. Maka dengan ketenangan hati, kesabaran, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu umat Rasulullah yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atasnya segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran surat At-Taubah ayat 33. Hadirin rahimakumullah, maka dari itulah mari kita senantiasa mengikuti dan meneladani jejak langkah Rasulullah SAW, yaitu dengan melaksanakan semua ajaran yang dibawanya, yakni ajaran agama Islam. Dengan kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kenikmatan Allah akan semakin banyak kita peroleh, serta berbahagialah kita di dunia sampai di akhirat nanti, dan kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang dicintai Allah dan mendapatkan ampunannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31.
Jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah jelasnya inti daripada yaitu mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, yaitu sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Kita wajib mutaba'ah, yakni mengikuti dan meneladani akhlakul karimah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita selalu mengingat dan juga mengikuti jejak langkah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu agama yang kita cintai, agama Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun nanti kebahagiaan di akhirat, alam yang kekal abadi selama-lamanya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'mininal kamilin wal mu'addin liwajibatihim ma'al mukhlisin sa'ilin wa qulu astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.